Kita akan membahas peta konsep wujud zat. Wujud zat terdiri dari diagram 3 fase. Ikatan antar molekul yang memiliki atom, molekul, ion. Wujud zat memiliki diagram 3 fase, yaitu 1. Atom, unit terkecil dari suatu materi, terdiri atas inti proton dan neutron, dan kulit yang berisi, yaitu elektron. Molekul, gabungan dari beberapa atom, unsur yang terdiri dari 2 atau lebih, contohnya molekul. Unsurnya itu O2, H2, O3, N2. Molekul senyawanya H2O, CO2, C2H5. Kemudian unsur memiliki jumlah proton yang sama pada intinya. Sedangkan senyawa zat tunggal yang terdiri atas beberapa unsur yang saling kait-mengait. Ion, atom bermuatan listrik positif dan ion negatif. Sifat periodik unsur, yang pertama jari-jari atom, yang kedua afinitas elektron, ketiga keelektronegatifan, keempat energi ionisasi. Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik kuat antara atom dan antar molekul yang bertanggung jawab terhadap kestabilan atom dan molekul beserta dengan sifat fisiknya. Ikatan ionik adalah ikatan yang terjadi akibat transfer atau perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain. Ikatan kovalen adalah ikatan terbentuk karena penggunaan bersama pasangan elektron. Yang pertama kovalen tunggal, kovalen rangkap, kovalen koordinasi. Ikatan logam adalah ikatan kimia terbentuk dari penggunaan bersama elektron antar atom logam. Ikatan hidrogen adalah interaksi antara molekul yang memiliki atom hidrogen dengan atom yang memiliki elektronegativitas tinggi, seperti F, O, atau N. Gaya van der Waals adalah gaya lemah yang melibatkan dispersi muatan dalam suatu molekul yang disebut dipol. Kemudian, larutan dan kelarutan. Larutan adalah campuran yang bersifat homogen antara molekul ataupun ion dari 2 zat atau lebih. Kemudian sifat-sifat larutan terdapat sifat koligatif, yaitu tergantung pada jumlah partikel dalam larutan. Yang kemudian sifat aditif, tergantung pada atom total dalam molekul atau pada jumlah sifat konstituen dan dalam larutan. Kemudian sifat konstitutif, tergantung pada atom penyusun molekul, pada jenis atom dan jumlah atom. Kemudian larutan ideal. Larutan ideal jika interaksi antar molekul komponen larutan sama besar terhadap interaksi antar molekul komponen tersebut pada keadaan murni, maka terbentuklah idealisasi yang disebut larutan ideal. Komponen larutan. Suatu larutan terdiri atas dari 2 komponen yang penting. Biasanya salah satu komponen yang mengandung jumlah zat yang lebih banyak disebut pelarut solvent. Pelarut dipandang sebagai pembawa atau medium zat terlarut yang terdapat berperan serta dalam reaksi kimia. Pembuatan larutan. Pembuatan larutan untuk proses pengenceran, yaitu untuk mencampur larutan pekat seperti konsentrasi tinggi dengan cara menambah pelarut agar diperoleh volume akhir yang lebih besar. Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan untuk menyatakan komposisi larutan secara kuantitatif digunakan konsentrasi. Konsentrasi adalah perbandingan jumlah zat larut dan jumlah pelarut. Dinyatakan dalam satuan volume berat per mol zat terlarut dalam sejumlah volume tertentu dari pelarut. Berdasarkan hal ini muncul satuan konsentrasi, yaitu fraksi mol, molaritas, molalitas, normalitas, ppm, serta ditambah dengan persen massa dan persen volume. Molalitas ialah jumlah mol yang zat terlarut dalam 1 liter larutan. Dimensi molaritas ialah mol per liter atau mol per liter disingkat M dan diucapkan molar. Molalitas ialah jumlah zat terlarut pada tiap kilogram pelarut. Persen massa atau sering disebut persen bobot per bobot
persen bobot per bobot menyatakan jumlah massa zat larut dalam 100 bagian massa larutan rumus. Persen massa. Persen volume, persen per volume menyatakan jumlah zat larut dalam 100 bagian volume larutan. ppm, var per million. ppm menyatakan jumlah bagian komponen dalam 1.000.000 bagian campuran. Fraksi mol menyatakan perbandingan mol zat larut dengan jumlah mol seluruh larutan. Normalitas menyatakan jumlah garam ekuivalen zat larut dalam 1 liter larutan. Satuannya dilambangkan dengan N dan disebut normal. Faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama itu sifat solvent. Kelarutan yang besar terjadi bila molekul-molekul solut mempunyai kesamaan dalam struktur dan sifat kelistrikan dari molekul-molekul solvent. Kemudian suhu. Kelarutan gas dalam air biasanya menurun jika suhu larutan dinaikkan. Kemudian tekanan. Kelarutan dari semua gas naik jika tekanan saham dari gas yang terletak di atas larutan dinaikkan. Sifat koligatif larutan non-elektrolit. Terdapat tekanan uap, titik didih, titik beku, tekanan osmosis. Tekanan uap larutan lebih rendah dari tekanan uap larut murninya. Titik didih larutan bergantung pada kemudahan zat larut menguap. Titik beku, penurunan tekanan uap larutan menyebabkan titik beku larutan menjadi lebih rendah dari titik beku pelarut murninya. Tekanan osmosis, peristiwa lewatnya molekul pelarut menembus membran semipermeabel dan masuk ke dalam larutan disebut osmosis.